بالله من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Ol menba-i bağ-ı belagat, ol mahz-i fazl-ı saadet, ol andeli-i gülüzar-ı tesahat, Hazreti Muhammed Mustafa-ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Sadakallahu azim. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Panglima Haji Zulkifli, Datuk Sri Zainal Abidin, Datuk Sri Zain, dan sahabat-sahabat sekalian. Sebelumnya saya minta maaf karena memang bahasa saya kurang, tak begitu sempurna. Oleh karena itu dari sebelumnya saya minta maaf. Mungkin selama 1 jam ini saya akan lari ke bahasa Inggris sedikit ataupun lari ke bahasa Indonesia yang saya sudah tinggal kurang lebih 5 tahun. Untuk itu sebelumnya saya minta maaf sekali lagi. Sebagaimana kamu semua faham, di depan Tan Sri itu bukan sesuatu yang mudah cakap begitu. Tapi saya rasa audiens, pendengar-pendengar yang malam ini memang penuh dengan inspirasi untuk mendengarkan cerita dari Sultan Muhammad Al-Fatih dan bagaimana beliau berjuang untuk meningkatkan agama Islam, bukan menambahkan tanah-tanah kepada Ottoman. Oke. Sebelum saya mulai, dengan izin saya nak kenalkan diri dan kenalkan MTS. Nama saya Ustaz Hilmi Elmas, berasal dari Turki, umur 33 tahun. 2007 alhamdulillah biiznillah sudah sampai ke Asia Tenggara, ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia dan ikut UICCI, artinya Mahat Hafiz yang berada di Indonesia, di Yogyakarta dan lepas itu di Aceh. Dan selepasnya 2011 saya pindah ke Singapura. Kita ada ID Quran Center di sana dan saya sudah bertugas di sana kurang lebih 3 tahun. Dan 3 bulan lepas saya pindah ke sini Malaysia dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah ala kulli hal, kita katakan. Untuk MTS Mahat Hafiz Sulaimani yang berada di Malaysia sekarang ada 5 cawangan. Cawangan markas berada di Bangi, dekat Bangi kita ada kurang lebih 100 anak pelajar. Dan ada 1 di Kajang untuk putri, khas putri kita ada 40. Ada di Kuala Nerang, di Kedah 50. Dan ada 1 di dekat Meru ada 70 anak pelajar dan 1 lagi
baru kita mulai. Alhamdulillah di Tawau, Sabah, ada 33 anak pelajar kita. Semuanya kurang lebih 275 anak pelajar orang Melayu yang belajar tahfiz, hafal Al-Quran di tempat-tempat kita. Dan kita ada Alhamdulillah 37 anak kita yang sekarang berada di Istanbul, di Turki, belajar di sana. Dan insyaAllah sebentar lagi mereka akan kembali ke Malaysia untuk bertugas di tempat-tempat MTS. Sebagai orang Turki, saya rasa Sultan Muhammad Fatih orang yang di bahasa Inggrisnya admire oleh banyak orang. Tetapi yang miskin orang Turki yang sekarang berada di Turki banyak, mereka membenci sama Sultan Muhammad Al-Fatih karena beliau adalah pejuang agama, bukan pejuang untuk menambahkan tanah dan menambahkan uang, duit untuk negaranya. Untuk itu saya pertama kali dengar daripada pihak UPNM tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, saya merasa terharu dan saya merasa berbangga karena ada sebuah tempat yang ambil nama Sultan Muhammad Al-Fatih, ambil vision beliau, pandangan beliau untuk masa depan mereka. Jadi ini sepatutnya orang Turki yang ambil contoh daripada yang berada di UPN. Sekarang mungkin anak laki-laki di Turki 10%, 15% dinamakan Fatih. Tapi kalau melihat di dalam mereka, tidak ada banyak yang sudah paham apa perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih sebenarnya. Jadi topik ini memang topik sangat menarik. Sultan Muhammad Al-Fatih, macam mana kepimpinan beliau dalam membentuk insan yang madani. Kenapa kita ambil contoh Sultan Muhammad Al-Fatih? Sebelumnya saya perlu jelaskan. Karena Sultan Muhammad Al-Fatih seorang yang dulu pada masa kecilnya nakal sangat. Tidak ada banyak orang yang boleh mengajar kepada beliau. Ayahnya beliau Sultan Murad yang kedua, beliau agamanya sangat kuat. Dan beliau pun cari orang untuk mengamanahkan anaknya sendiri kepada satu ustaz untuk dapat disiplin macam tentera, macam askar. Ustaznya pun dibawakan dari Mesir, namanya Mullah Durrani. Hebat orangnya, tinggi, besar. Ketika datang ke istana pertama kali depan Sultan Murad melihat, tengok sekejap dan berkata, apa kamu akan betul-betul mengajar kepada anak saya ataupun memukul terus? Beliau berjawab, saya akan melakukan seperlunya. Apa yang perlu untuk dia saya akan berikan. Kalau diminta ilmu, saya berikan ilmu. Kalau diminta yang lain, saya akan berikan. Dan ketika berjumpa dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, ini memang sudah tertulis dalam sejarah. Saya kebetulan belajar sejarah di Turki 4 tahun. Ketika berjumpa dengan Sultan Muhammad Al-Fatih pertama kali, Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, umur masih kecil, umur 6, mungkin 7. Tanya kepada Ustaz, apa Ustaz sudah tahu saya ini siapa? Ustaz pun berjawab, saya ini tak tahu kamu ini siapa, tapi saya ingin hadir di sini untuk membentuk, menjadikan kamu siapa. Jadi kamu akan menjadi seorang sultan dan saya akan membentuk itu. Jadi beliau belajar mengajar kepada
Sultan Muhammad Al-Fatih bertahun-tahun sampai umur 16. Jadi untuk memahami topik ini kita perlu mengetahui, kita perlu kenal baik dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dan apa itu fetih, artinya conquest, artinya penaklukan Istanbul, Konstantinopel. Kalau kita sudah faham dengan bagus, dengan sempurna, insyaallah Rahman kita boleh faham bagaimana beliau membentuk askarnya, bagaimana beliau membentuk bangsanya. Dalam sejarah istana, sejarah Ottoman, seorang anak daripada sultan, baik laki-laki maupun perempuan, kena belajar, kena duduk di depan meja, depan ustaz, umur 4 tahun, 4 bulan, 4 hari. Jadi setiap anak ketika sampai umur 4 bulan, 4 hari, mereka wajib duduk di depan ustaz dan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang tertulis, sudah jelas 100%. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih pun duduk umur 4 tahun, 4 bulan, 4 hari. Belajar. Tetapi karena beliau memang betul-betul pandai, clever sangat, ustaz-ustaznya tak boleh handle. Ada cerita yang memang luar biasa. Beliau di lock, di apa itu namanya? Tertutup, terkunci dalam sebuah tempat bilik. Beliau sendiri yang membuat kunci untuk buka pintu. Beliau buat daripada apa itu? Pohon, yang cawangan pohon. Sudah apa namanya, macam arsitek bikin, buat lari. Umur 4, umur 5. Jadi Sultan Murad pun sangat susah untuk handle dengan anak ini. Umur 6, beliau menjadi hafizul Quran. Umur 7, beliau boleh menguasai 3 bahasa. Umur 16, beliau boleh menguasai 7 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Greek, bahasa Arab, bahasa Farisi, dan bahasa Viking. Ada 2 bahasa lagi saya tak ingat sekarang. Beliau sudah faham, saya tak ingat. Dari mana kita tahu beliau boleh menguasai? Daripada sini. Ketika mereka memasuki Istanbul setelah sudah menang kepada apa itu Bizantium, Rom, ada profesor daripada Bizantium, Konstantin. Mereka bertanya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dalam bahasa mereka, dan Sultan Muhammad Al-Fatih pun menjawab kepada mereka dalam bahasa mereka, dan menjemput mereka untuk tetap tinggal di Istanbul. Sudah menjamin apa namanya kehidupan mereka tinggal di Istanbul, tapi mereka tetap tak mau. Sebenarnya orang Eropa sekarang sangat perlu bersyukur dan berterima kasih kepada orang Turki. Karena apa? Sebab karena Sultan Fatih masuk Istanbul, banyak profesor lari dari Istanbul ke Rome, ke Florence. Jadi mereka lah yang memulai Renaissance. Jadi dengan Renaissance itu Eropa pun maju. Kalau tidak ada profesor tersebut, tidak ada Renaissance. Jadi tidak ada kemajuan Eropa. Oleh karena itu mereka perlu berterima kasih kepada Sultan Muhammad Fatih sebenarnya. Ketika beliau lahir, dalam buku sejarah kita sudah tahu bahwa ketika beliau lahir, Sultan Murad suka membaca Al-Quran lepas salat subuh. Beliau
sangat dekat dengan agama. Kita daripada pihak orang Turki, saya perlu jelaskan, banyak orang Turki sudah tahu bahwa sudah diajarkan bahwa banyak Sultan Ottoman sudah minum minuman keras dan ada banyak wanita begini begitu. Tetapi mereka tak melihat macam mana kehidupan mereka. Sultan Murad yang kedua, ayahnya Sultan Muhammad Fatih, beliau setiap hari at least 5 juzuk Al-Quran mesti dibaca. Setiap salat 1 juzuk lepas salat. Ini namanya sultan. Kita orang ustaz belum sampai 1 juzuk, 2 juzuk, kadang 2 juzuk, okey. Kalau yang ada yang ustaz-ustaz di sini, ustaz MTS, mereka lagi dengar tasbih daripada anak-anak. Kalau kita tak hitung itu, tidak ada 1 juzuk, 2 juzuk. Ini sultan, satu negara di bawah beliau, tapi setiap salat, lepas salat baca 1 juzuk Al-Quran. Jadi inilah artinya macam mana mereka berkembang dan maju. Lepas salat subuh, beliau membaca. Dan beliau baca apa? Tadi yang saya sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Surat Al-Fath. Ada pembantu masuk. Katanya, Sultan, tuanku, ada anak, ada laki-laki yang sudah lahir. Dan Sultan Murad berkata, dalam garden Rasulullah ada 1 rose, 1 bunga yang sudah masuk lagi. Artinya 1 anak mujahid sudah masuk ke garden Rasulullah. Dan namanya pun diberikan Muhammad. Sultan Fatih diberikan lepas beliau masuk ke Istanbul. Sebenarnya nama sebenarnya adalah Sultan Muhammad. Muhammad yang kedua. Jadi kenapa saya berkali-kali mengulangi cerita-cerita macam seperti ini? Karena di Turki kita percaya, mungkin di sini juga sama, kita percaya bahwa ilmu, knowledge, mulai dengan adab, selesai dengan adab. Adab itu artinya apa? Adab itu artinya kehormatan. Kehormatan kepada siapa? Kehormatan yang pertama kepada Al-Quran, kehormatan kepada Rasulullah, kehormatan kepada orang tua, dan kesayangan kepada anak-anak ataupun yang junior-junior kita. Sultan Osman, orang yang membentuk Ottoman Empire, Sultan Osman, beliau adalah bukan macam Sultan Fatih, Sultan Muhammad. Beliau hanya menguasai bahasa Turki, itu pun tak begitu sempurna. Tapi apa yang beliau lakukan, saya ceritakan sekarang. Beliau suatu hari datang ke tempat ustaznya. Ustaz namanya Syekh Adabali. Syekh Adabali. Ini saya perlu jelaskan sambil berdiri. Minta maaf. Syekh Adabali, ustaznya. Jadi beliau masuk ke tempat madrasah, mereka dalam keadaan belajar. Jadi tunggu di belakang berjam-jam. Belum ada negara, belum ada Ottoman. Beliau masih berumur 18-20. Hanya tahu macam mana membaca Al-Quran. Jadi beliau dialu-alukan oleh syekhnya. Sudah ditanya kenapa datang dan apa masalahnya. Beliau sudah menjelaskan karena beliau sudah membawa sebuah maktub, sebuah pesan daripada ayahnya kepada syekh. Jadi salat maghrib pun masuk. Jadi syekhnya offer beliau untuk nginap di madrasah. Jadi beliau dibagi tempat. Ketika beliau masuk ke tempat, melihat bahwa ada Al-Quran yang tergantung. Di sini saya sudah melihat pandangan
Di Arab pun begitu, istri saya orang Mesir, mereka pun sama dengan daerah sini. Orang sini tradisinya berbangga dengan mengantung sebuah ayat Al-Quran di ruang, di bilik. Kalau di Turki, itu berbeza. Kalau ada Al-Quran, kita gantung sana, kita tak boleh tidur. Kita tak boleh berbaring. Kita tak boleh buka televisi pun tak boleh. Karena kita sangat menghormati Al-Quran di sana. Walaupun orangnya tak percaya, walaupun orangnya tak salah, tak apa-apa, macam sekuler biasa. Kalau mereka melihat ada Al-Quran sana, mereka tak akan melakukan. Karena itu dari kultur, dari tradisi. Jadi ketika Sultan Osman masuk, melihat ada Al-Quran digantung sana. Jadi dia pikir, saya tak boleh tidur. Ada Al-Quran, macam mana saya tidur? Sudah sangat letih, tired sangat, sudah ride kuda, datang sana, berjam-jam mungkin. Jadi beliau cari pikir macam mana, cari jalan. Akhirnya beliau pikir, kalau saya ambil Al-Quran, kalau saya membaca, saya tak akan tidur. Jadi lebih baik saya ambil. Beliau ambil, mulai membaca sambil berdiri. Kalau duduk tidur. Jadi beliau sudah mulai membaca. Berapa jam? Kurang lebih 6 jam. Akhirnya beliau pun tertidur. Dan ketika syekhnya masuk, melihat ada Osman umur 18-19 tertidur dalam keadaan tak duduk dan tak berdiri, antara Al-Qurannya macam begini. Jadi beliau berkata kepada dia, karena kamu begitu menghormati Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kamu dan keluarga kamu value yang luar biasa. Berapa jam dia berdiri? 6 jam. Berapa ratus tahun Ottoman berlangsung? 600 tahun. 1 jam menghormati Al-Quran, dia 100 tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga kita. Inilah artinya menghormati Al-Quran daripada mereka. Saya untuk diri saya sendiri saya cakap, bukan untuk ada banyak person inside you. 6 jam. Mana 6 jam sampai 6 jam? 60 menit berdiri membaca Al-Quran pun susah. Tapi orang sudah sampai 6 jam. Ini bukan fisikal biasa. Ini memang datang daripada hati. Inspirasi yang luar biasa. Jadi daripada nenek moyang, daripada datuk yang seperti itu, datanglah Sultan Muhammad Fatih macam seperti itu. Jadi ketika beliau berumur 13, Sultan Murad memberikan sultanate kepada beliau. Karena Sultan Murad sudah umur 55, katanya saya nak pensiun. Umur 55, katanya saya nak pensiun. Jadi siapa yang mau retire lebih dari 55, kita boleh katakan bolehlah. Umur 55 mau pensiun, mau retire. Katanya mau ambil agama lebih banyak daripada urusan biasa. Jadi pergi ke tempat lain, istana lain. Dan dalam keadaan tawadhu, beliau membaca Al-Quran, hafal ataupun melihat tafsir, hadis, semualah. Lepas umur 55. Dan anaknya umur 13 menjadi Sultan Muhammad Fatih. Tapi sebelum beliau lepaskan Sultan Murad, beliau membuat agreement. Dengan siapa? Dengan Hungarian, Austrian, orang Eropa yang perbatasan dengan Ottoman. Beliau sudah membuat perjanjian bahwa 10 tahun antara dua pihak mereka tak akan fight. 10 tahun. Jadi Sultan Murad berpikir, kalau 10 tahun anak saya akan sampai umur 23. Jadi sudah besar, sudah boleh ambil keputusan.
keputusan, tapi sekarang umur 13. Dan beliau pun mau lari. Sekarang berapa orang kita boleh lupa mau lari daripada mewah yang begitu besar. Jadi setelah beliau lepaskan pergi sana, orang Eropa ambil fatwa dari siapa? Dari Rome, dari Vatikan. Ambil fatwa bahwa perjanjian dengan kafir, menurut mereka kan kita kafir, perjanjian dengan kafir boleh dibatalkan karena mereka melihat ada peluang. Ada yang sultan umur 13, jadi boleh masuk, boleh ambil tanah, boleh ambil tempat-tempat yang dulu dibagi, diambil oleh Ottoman. Jadi wuzara artinya menteri-menteri, meminta daripada Sultan Muhammad untuk memanggil ayahnya. Jadi beliau sudah menulis 2 kali maktub pesan kepada ayahnya. Ayahnya tak menjawab, urus sendirilah katanya. Yang ketiga, Sultan Muhammad menulis sesuatu. Ini sangat penting. Ini mungkin malam ini boleh pecahkan brain beberapa kawan kita. Beliau bercakap, jika ayah adalah Sultan Ottoman, silakan. Ada tentara di sana, tolong menyelamatkan negara. Jika saya yang Sultan, saya order ayah untuk menjadi komandan panglima di depan tentara, masuk. Semasa beliau melihat ini memang tidak ada jalan yang ketiga, tidak ada. Kalau ayah yang Sultan, fadal. Ini ada musuh di depan, lagi tunggu. Fight. Kalau saya yang Sultan, saya order. Saya order daripada ayah. Siapakah ayah, datuk, itu tak masalah, tak kisah. Siapa yang Sultan, siapa yang ada farman, cok, sudah selesai. Jadi beliau kembali daripada tempatnya, beliau masuk, ambil kesultanan sekali lagi, masuk dan 2 kali ada fight. 1444, 1448. Ada 2 kali menang, sudah beres di depan, sudah siap untuk masuk Istanbul, sudah siap semua, kondisi pun sudah siap. Dan pada 1451, Sultan Muhammad pada umur 19, ayahnya meninggal dunia, dan beliau menjadi sultan yang kedua. Sebenarnya ada yang banyak saya jelaskan, tapi kita ambil yang menarik-menariknya. Ada seorang ustaz namanya Haji Bayram. Haji Bayram Beli. Tempatnya di Ankara sekarang. Kalau ada waktu peluang, insyaAllah kita pergi sana. Haji Bayram Beli, seorang waliullah. Seorang wali kepada siapa? Sultan Murad, bukan Sultan Muhammad Fatih. Beliau sekali datang ke Istanbul, bukan Istanbul, ke Edirne, mau ziarah Sultan Murad. Dan Sultan Murad baru kembali daripada Istanbul. Istanbul ini, Konstantinopel ini 28 kali di surrounded 28 kali, mau ditaklukkan, tapi tak boleh 28 kali. Yang ke-29 Sultan Muhammad Al-Fatih yang masuk. Jadi memang tempat yang susah sangat. Orang pikir Istanbul memang besar sangat. Istanbul yang pada Sultan Muhammad Fatih masuk adalah setengahnya, separuhnya Singapura. Separuhnya Singapura. Istanbul yang dulu ada, memang itu sudah ada di kubu kan? Surrounded dengan kubu.
Yang lain semua sudah diambil. Hanya tinggal yang tempat macam luka, yang sering berdarah, luka terbuka. Di dalam ada banyak permainan, ada banyak kumpas, ada banyak entrapment terhadap agama Islam, terhadap orang Islam. Memang Rum ini permainannya memang high class. Orang Turki, orang berani, orang suka fight ataupun suka menaklukkan orang. Tapi dari segi pikir macam orang yang macam Inggris, Britain. Kita tak ada itu. Kita tak boleh pikir macam sedalam orang Inggris pikir. Jadi Rum memang ibunya Inggris lah. Mereka ada banyak permainan. Jadi untuk itu Sultan Muhammad Fatih sudah tahu bahawa ini memang luka di tubuh agama Islam, di tubuh Ottoman. Sebelah kanan, sebelah kiri, utara, selatan semua diambil. Hanya tinggal separuh Singapura. 30 km square semua. Itu sahaja. Jadi untuk itu beliau yang betul-betul mau selesaikan masalah. Jadi kembali Haji Bayram, beliau ziarah Sultan Murad. Sultan Murad baru saja kembali, yang ke-28 yang terakhir. Katanya, ya Ustaz, saya ini memang sangat mau masuk Istanbul karena ada hadis. Nanti saya akan jelaskan. Ada hadis. Saya mau ambil kabar gembira itu untuk diri saya dan untuk militer tentara saya. Haji Bayram Wali berkata, neither you nor I, kamu ataupun saya tidak akan melihat kemenangan. Tetapi anak ini Sultan Muhammad ini umur 56, lagi main dengan tanah sana. Anak ini dengan pembantu saya ini akan lihat, katanya. Pembantunya Aksyamsuddin. Aksyamsuddin seorang wali yang membantu mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih lepas umur 16 sampai beliau meninggal dunia. Jadi beliau pun cakap di sana, anak ini dengan anak murid saya yang akan melihat. Dan memang jadi, anak itu sudah menjadi besar, sudah umur 19, sudah ambil, sudah menjadi sultan, dan sudah tahu bahawa satu-satunya target adalah menyelesaikan masalah. Banyak orang pikir, dan saya sudah baca dalam artikel-artikel, mereka menulis begini, Sultan Muhammad masuk ke Istanbul karena dia mau ambil Fatih, nama Fatih. Bukan juga. Kenapa? Karena ketika beliau pergi ke Timur Laut, kampung saya sekarang, ada 3.000 sampai 4.000 kaki tingginya untuk pergi sana. Tidak ada jalan lain. Jadi dengan beliau ada seorang ibu. Bukan ibunya, tapi ada ibu lain. Ibu itu bertanya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, wahai anakku, kenapa kita menderita begitu banyak untuk masuk ke dalam kota yang miskin, yang di depan? Jadi macam mana yang dari mana datang dari istri itu? Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, ibu, ini bukan untuk menambahkan Kesultanan Utsmaniyah. Ini jihad fi sabilillah. Ini kita akan masuk ke sana untuk membawa Al-Quran ini di sana. Kalau kita tak bawa, nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Saya sudah bagi banyak tentera, banyak weapon dan sebagainya. Kenapa tak masuk, tak pergi dan berjuang untuk Al-Quran? Macam mana kita berjawab? Jadi untuk itu beliau yang ambil langkah ke sana. Kalau beliau tak masuk Istanbul, macam mana kita sekarang cakap Istanbul? Macam mana kita boleh cakap kota yang mungkin salah satu terbesar dalam agama Islam?
Istanbul, saya nanti jelaskan sekejap lagi. Saya satu lagi yang saya mau jelaskan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari segi agama, beliau memang hebat, hafizul Quran, dan sangat taati kepada ustaznya, ikut fatwa ustaznya, menghormati ustaznya. Mungkin di belakang saya sudah melihat ada gambar-gambar Sultan Fatih dan banyak lagi yang Ottoman. Mereka ada apa namanya, mahkota kan? Apa itu namanya? Yang apa itu? Sepan. Serban. Ya. Ya, bahasa saya kurang. Ada yang putih ini atas. Serban. Putihnya itu apa tahu? Kafan beliau. Kafan atau kafan? Kafan sama. Kafan beliau. Jadi beliau yang seumur hidup ikut dengan kafannya. Semua 36 Sultan Ottoman semua ikut dengan itu. Semua ada. Dan memang betul beliau dikafankan dengan itu yang ada di kepala. Artinya mereka merasakan kematian begitu dekat dengannya. Dan untuk Istanbul kita berapa menit lagi? Jangan kita ini nanti marah. Istanbul ini saya perlu jelaskan sedikit. Nama aslinya, nama asalnya Konstantinopolis. Konstantinopolis. Polis artinya kota dalam bahasa Latin. Konstantinopolis, kotanya Konstantin. Konstantin yang memang membuat Istanbul pada sebelum Masehi 490-an. Dan ketika Heraklius orang terhebat mau membuat Blumos Hagia Sophia, kita katakan Hagia Sophia bahasa Turki, mereka sudah membuat semua sudah cantik bagus, tetapi Kubah, atas di Kubah, tanah yang ada di sana tak mau tinggal di sana, mau runtuh. Setiap kali mereka lakukan, mereka sudah susun lagi, runtuh lagi. Jadi Heraklius kirim beberapa orang ke tempat-tempat orang hebat. Ada 2 yang datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang cerita betul 100%. Karena hadisnya memang keluar dari sana. 2 orang. Please, mereka datang. Mereka jumpa dengan Rasulullah di kota Madinah Munawwarah. Dan mereka tanya, "Ya Muhammad, kita ada begini-begini masalah. Apa kamu ada solusi? Any solution for us?" Dan Rasulullah cakap, "Ambil tanah dari Madinah." Jadi sekarang di Hagia Sophia ada tanah dari Madinah. Ambil tanah dan meludah, campur, bagi. Katanya ini pakai di sana. Mereka kembali. Sahabat-sahabat Rasulullah, terutama Sayyidina Umar, mereka memang marah. Mereka cakap kepada saya tambahkan 1 menit lagi. Mereka cakap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Rasul bantu untuk membuat gereja?" Rasulullah pun senyum kepada mereka dan bertanya, "Latuftahanna al-Qustantiniyyatu falani'mal amiru amiruha wa lani'mal jaysh dzalika al-jaysh." Ini kutub Tis'ah, Ahmad bin Hanbal Musnad, jilid kedua, hadis 335. Latuftahanna al-Qustantiniyyah. Indeed, sesungguhnya Konstantinopolis
akan ditaklukkan. Falani'mal amiruha. Siapa yang masuk sebagai amir, sebagai sultan, bagusnya. Wala ni'mal jayshu dzalikal jaysh. Tentara yang masuk di sana, mereka memang luar biasa. Untuk itu, hadirin sekalian, memang dari Muawiyah, dari Yazid, ada tentara pergi 2 kali untuk menaklukkan Istanbul. Aba Ayyub al-Ansari, siapa beliau? Beliau adalah tuan rumahnya Rasulullah untuk 6 bulan. Beliau umur 90 lebih, pergi juga, ikut sampai ke Istanbul. Untuk dapat apa? Untuk mendapatkan apa yang Rasulullah cakap kepada mereka. Falani'mal jayshu dzalikal jaysh. Umur 90 lebih, pergi sana dan memang meninggal dunia di sana, di depan. Ratusan tahun sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih datang ke sana. Dan ketika Sultan Muhammad Al-Fatih datang, beliau memang askar, tetapi beliau juga orang ahli rabta, ahli tasawuf. Jadi beliau pun sudah tahu ada sahabat-sahabat Rasul di depan, bukan di dalam. Kalau di dalam sudah ditaklukkan, di depan. Dan satu persatu beliau jumpa. Di sini ada satu, di sini ada satu. Macam mana beliau tahu? Ada ilham pastinya. Dan untuk Aba Ayyub al-Ansari, macam mana mereka jumpa tempatnya? Mereka jumpa tempatnya dengan ada seorang pengembala, ada kambing-kambingnya. Mereka semua di sana lagi mau makan rumput, tetapi ada tempat antara 2 pohon. Mereka tak mau lalu. Ada banyak rumput yang bagus, tapi tidak ada kambing yang mau lalu sana makan. Dan pengembala pun heran dan tanya beberapa kali tempat-tempat, dan akhirnya ini terdengar oleh Muhammad Al-Fatih. Mereka datang ke sana, mereka sudah paham bahwa ada seseorang. Jadi itu pun dikelilingi. Sekarang kalau pergi, orang yang sudah pergi ke Ayyub di Turki, memang ada 2 pohon. Di antara 2 pohon beliau yang tinggal. Ada 28 sahabat kiram di Istanbul, 28 orang yang sudah meninggal dunia di depan pada waktu masuk. Jadi untuk mendapatkan kesusahan dan Konstantinia itu, beliau yang 28 ini bukan semua orang Muslim, tapi siapa yang masuk? Ada banyak yang Muslim, dari Muawiyah, ada dari Yazid, ada dari Ottoman, banyak. Ottoman ada 3-4 kali, tapi tak sampai, tak achieve sampai Sultan Muhammad Al-Fatih ikut dan masuk. Dan setelah beliau masuk, beliau masuk dengan siapa? Beliau masuk dengan ustaznya Asy'ad-Su'di. Dari segi penampilan, kelihatan Asy'ad-Su'di itu terlihat sultan, bukan Sultan Fatih, karena Sultan Fatih umur 21, anak muda, pemuda memang. Dan banyak orang sudah membagi rose ataupun hadiah kepada siapa? Kepada Asy'ad-Su'di, karena mereka pikir sultan adalah beliau. Sultan Asy'ad-Su'di katakan, saya bukan sultan. Sultan adalah di depan, di belakang saya, bukan di depan, di belakang. Ini sultan. Jadi mereka mau hadiah kepada Sultan Fatih. Sultan Fatih pun refuse. Beliau kata, memang saya sultan, tapi saya pun di bawah beliau. Jadi kalau mau bagi hadiah, ada maddi fatih, ada ma'nawi fatih. Jadi maddi fatihnya mungkin saya yang lukis semua, saya yang sudah plannya, program, semua strategi saya yang buat. Tetapi dari segi ma'nawi, dari segi doa, tentara doa, siapa? Asy'ad-Su'di. Jadi mereka kembali dan bagi hadiah kepada beliau. Ini pun kita boleh melihat macam mana penghormatan beliau kepada orang yang ilmunya lebih tinggi daripada beliau.
Satu lagi saya mau ceritakan, ada masjid yang besar namanya Masjid Fatih. Mungkin sudah pernah pergi. Masjid Fatih di kelilingnya ada Madrasah Al-Fatih. Jadi orang yang mau ikut masters ataupun PhD macam sekarang, mereka ikut exam. Kalau sudah lalu exam, ambil satu bilik di sana. Sultan Muhammad Al-Fatih ikut mau ambil bilik. Apakah langsung diberikan? Tidak ada. Sultan Aksyuddin berkata, kalau Sultan yang mau ambil bilik juga ikut exam. Beliau ikut exam menjadi nomor 1. Dan dibagi peluang untuk memilih yang mana boleh ambil. Dan beliau ambil bilik yang terkecil, bilik yang terdekat kepada masjid. Dan sering beliau ada di sana. Sering beliau ada membaca di sana. Karena waktunya tak panjang lagi, saya satu hal saya mau jelaskan sebelum saya lupa. Beliau seumur hidup 49 tahun. 49 tahun 28 kali pergi luar untuk al-mujahid fi sabilillah al-mushtaq ila jamali. Huwa unwan. Beliau ikut untuk jihad, berjihad untuk Al-Quran 28 kali. Yang ke-29 beliau meninggal. 14 kali beliau kena assassination. 14. Memang sudah tertulis di dalam sejarah. 14 kali beliau selamatkan diri. Yang ke-15 beliau tak boleh melepaskan. Dirajuni oleh doktornya sendiri. Dokter yang tinggal dengan beliau lebih dari 20 tahun lebih. Convert mualaf. Dr. Yakub. Dari mana mualaf mungkin sudah faham. Yakub sudah tahu dari mana asalnya. Jadi dirajuni oleh dokternya sendiri. Umur 49. Jadi ketika mereka mau pergi dengan tentera, tidak ada satu orang pun sudah tahu bahwa arah kemana mereka pergi. Tidak tahu. Dan satu pasha, satu wazir menteri pernah berani untuk tanya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, "Ya Sultan, bila akan jelaskan kepada kami arah mana kita pergi?" Kata beliau macam ini, "Kalau satu rambut daripada jenggot saya sudah tahu bahwa arah mana saya pergi, saya langsung cabut dan buang." Jadi ini artinya apa? Ini artinya macam mana beliau jaga privacy. Karena beliau pun sudah tahu banyak orang, banyak spy dan banyak musuh di antara tentera juga. Dan tidak pernah menjelaskan kepada orang yang kedua. Jadi ketika beliau meninggal dunia, semua sakit tentera pun tak tahu ke arah mana mereka pergi. Jadi mereka kembali ke Islam. 49 tahun penuh dengan perjuangan Al-Quran, penuh dengan perjuangan untuk agama Islam. Memang saya dengar dari Tan Sri dan dari sahabat-sahabat sekalian di sini bahwa UPNM ada rencana untuk membuka kursi untuk Sultan Muhammad Al-Fatih dan perjuangan beliau. Kalau ada kursi macam seperti itu, saya rasa ini akan menjadi satu-satunya contoh di dunia. Orang Turki sendiri yang tak ambil contoh daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan setiap kali saya dengar ataupun saya teringat
akan ada kursi tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, saya rasa berbangga dan rasa lagi sedih untuk diri saya sendiri dan yang generasi sekarang yang berada di Turki. Ini saja yang saya boleh sampaikan sampai sekarang. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi mungkin saya jelaskan ini 5 menit, tak sampai 5 menit. Boleh Ustaz? 5 menit. Tak akan melebihi 5 menit. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi sultan yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Dari segi buku-buku kita melihat, kita sudah faham bahwa jalan yang beliau ambil adalah beliau bergabung ilmu ma'nawi dengan ilmu positif. Jadi macam mana? Begini. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, halakan nas, mungkin ada yang sudah tahu, halakan nas khashan alim, halakal alimuna khalal amil bi'ilmihi, halakal amiluna adal mukhlis. Ini hadis daripada Rasulullah SAW. Sultan Muhammad Al-Fatih ambil ini untuk dustur, untuk target beliau. Apa itu? Halakan nas. Manusia ini sudah halak, sudah hancur. Khashan alim. Hanya alim. Alim itu siapa? Orang yang sudah tahu. Tapi selesai di sini tak, ada satu lagi. Halakal alimun. Alimun, orang yang berilmu pun sudah hancur. Khalal apa? Khalal amili bi'ilmihi. Orang yang sudah mengerjakan apa yang dia sudah tahu, apa yang dia sudah belajar. Apa selesai di sini? Tak juga. Halakal amilun adal mukhlis. Orang yang mengerjakan apa yang dia belajar pun hancur. Hanya sahaja orang yang mengerjakan dengan ikhlas. Ikhlas. Jadi ilmu pertama, amal yang kedua, ikhlas yang ketiga. Kalau kita gabungkan ini dengan ilmu positif macam mana? Macam begini. Kita belajar sekarang. Kita boleh belajar semasa kita faham bahwa ilmu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh belajar ilmu chemistry, ilmu riyazat, ilmu fisik, ilmu lain-lain semua boleh sahaja. Tetapi dengan syarat kita tidak akan pernah melupakan musbiti hakiki. Musbiti hakiki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi listrik ini, electricity, discovered by who? Edison. Kalau kita percaya bahwa Edison yang menciptakan electricity, artinya kita sudah mulai hancur. Kita harus tahu, kita mesti wajib tahu bahwa electricity memang daripada Allah. Tetapi Edison hanya bekerja keras, memang kita menghargai sangat. Bekerja keras, sudah jumpa, sudah discover. Semasa kita tahu musbiti hakiki, kita boleh belajar ilmu musbit. Sultan Muhammad Al-Fatih seorang hafizul Quran, betul. Tetapi beliau juga seorang arsitek. Beliau yang melukis semua weapon, semua meriam. Beliau yang melukis. Kalau beliau tak melukis, tak buat, macam mana mereka boleh masuk Istanbul? Tak boleh masuk sama sekali. Misalnya Salahuddin Ayyubi. Ini contoh memang terbaik buat saya. Salahuddin Ayyubi sudah kenal kan? Salahuddin Ayyubi
orang yang fight dengan Khrushchev perang salib. Beliau sebenarnya seorang apa? Dokter. Jadi pada masa perang ada Raja Inggris namanya Richard the Lionheart. Banyak orang Inggris berbangga dengan dia. Richard the Lionheart. Dia datang ke Kudus, Masjidil Haram, untuk menaklukkan Salahuddin Ayyubi. Tapi kalah dan terluka. Pada malamnya ada seseorang datang ke tempat Richard dan menyembuhkan dia dengan obat yang tidak pernah Eropa melihat. Tidak pernah, mungkin akan jumpa bertahun-tahun, ratusan tahun selepasnya. Dan Richard pun kenal, ini Salahuddin. Tanya, kamu ini memang sepatutnya membunuh saya. Macam mana kamu? Kata Salahuddin Ayyubi, memang sangat luar biasa. Kata beliau, di luar, di padang, di lapangan, kita apa? Kita musuh. Sekarang kamu pesakit, saya dokter. Ini memang tugas saya. Saya menyembuhkan kamu. Esok di depan saya datang lagi, tak masalah. Tak masalah. Jadi beliau menyembuhkan Richard dan kembali ke negaranya. Dan dalam buku-buku Richard, dia sudah menulis, saya disembuhkan, dibagi obat oleh Salahuddin Ayyubi. Jadi ini apa? Positif ilmu. Salahuddin Ayyubi memang sudah ada. Dan praktis pun sudah ada, tapi praktis dengan apa? Praktis dengan ikhlas. Penuh dengan keikhlasan. Jadi kalau kita boleh gabungkan ilmu agama dengan ilmu positif, tetapi dengan syarat saya tadi cakap. Ilmu, amal, dan ikhlas. Kalau kita ada ikhlas untuk ilmu-ilmu kita, insyaallah rahman, kita tidak akan pernah dikalahkan oleh orang lain. Ini saja yang saya boleh sampaikan. Saya meminta maaf atas kesalahan kesilapan dalam kata-kata saya, terutama daripada Tan Sri. Mudah-mudahan kita mendapatkan